Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Pagi hari ini, pagi yang cerah, kembali kita belajar firman Tuhan Through the Bible dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9 dari Injil Lukas pasal yang ke-13. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu, bukalah hati kami, dan berkatilah pikiran yang Kau berikan pada kami, agar kami memakainya secara tepat dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, kita persilakan Pak Alkitab Buku untuk membacakan Injil Lukas pasal 13 dari ayat 1 hingga ayat 9. Silakan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat ayat 1 hingga ayat 5 dari perikop Alkitab yang barusan dibaca. Ini adalah perikop di mana Tuhan menentang teologi sukses. Saya mengatakan bahwa ini adalah perikop khusus yang menunjukkan bahwa Tuhan sengaja menentang teologi sukses. Kita sering mendengar orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran menafsirkan kesusahan atau hal-hal yang buruk terjadi sebagai itu adalah menunjukkan bahwa Tuhan tidak senang orang itu dan lain sebagainya. Lalu kalau orang itu diberi materi yang berlimpah atau dia mendapat keuntungan besar, lalu itu ditafsirkan sebagai berkat Tuhan. Apakah demikian? Di sini Tuhan Yesus mengajak orang-orang Yahudi untuk berpikir setelah dia mendengar bahwa ada sejumlah orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Kita tidak diberitahu di sini kesalahan mereka apa dan mengapa Pilatus sampai bertindak demikian. Tetapi karena di masyarakat terjadi pergunjingan atau gosip mungkin yang seolah-olah orang-orang ini adalah orang yang dosanya sangat besar, sehingga Pilatus melakukan hal itu kepada mereka. Atau setidaknya mereka berpikir Tuhan mengizinkan hal itu terjadi gitu. Jadi dosa mereka amat besar. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu?" Jadi Tuhan ingin membantah konsep sejumlah orang atau sebagian orang yang menafsirkan
sesuatu yang buruk terjadi pada seseorang untuk menunjukkan bahwa orang itu dosanya besar, dan kalau orang itu dapat untung lalu dia diberkati Tuhan. Itu tidak demikian. Itu tidak demikian, ya. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Artinya, kamu semua itu sama gitu, akan binasa. Dan ini, ya, kecelakaan yang menimpa orang-orang ini sama sekali tidak menunjukkan mereka itu dosanya lebih besar. Nah, ini yang ditentang oleh Yesus Kristus dari konsep masyarakat pada waktu itu. Kita tahu bahwa teologi sukses itu mengajarkan bahwa kesuksesan itu, atau kesuksesan materi, kita bisa katakan demikian, kesuksesan materi itu adalah berkat Tuhan, ya. Jadi karena Tuhan mengasihi orang itu, maka Tuhan memberkatinya secara materi. Dan mereka seringkali mau mengait-ngaitkannya dengan Abraham yang diberkati Tuhan sehingga kambing dombanya makin banyak, berlimpah segala macam. Tetapi kita perlu tahu bahwa zaman Abraham ini adalah zaman ibadah simbolik. Kita di zaman ibadah hakikat, ya. Di zaman ibadah simbolik itu segalanya pakai simbol. Ya, termasuk materi itu dipakai untuk simbol sebagai berkat Tuhan. Dan penyakit kusta dipakai sebagai simbol kutukan Tuhan. Nah, apakah hari ini orang yang terkena penyakit kusta itu adalah orang yang dikutuk Tuhan? Tidak boleh demikian. Sekarang tidak lagi di dalam ibadah simbolik. Dan sebenarnya pada zaman dulu, orang yang kena sakit kusta pun bukan orang yang dikutuk Tuhan, tetapi dijadikan simbol supaya penyakit itu bisa dihindari dan tidak menular kepada semua orang di kampung itu. Jadi sehingga penyakit kusta yang belum ada obatnya pada waktu itu dipakai oleh Tuhan sebagai simbol. Ini tujuannya adalah agar masyarakat bisa menghindari orang itu, sehingga orang itu tidak membawa malapetaka bagi seluruh kampung di situ, karena penyakitnya adalah jenis penyakit yang menular. Dan untuk penyakit menular yang lain, ya Tuhan perintahkan supaya piring semuanya harus dicuci dengan bersih. Nah, itu untuk menghindari penyakit menular yang lain. Bahkan di dalam hukum Taurat diperintahkan bahwa ketika mereka berjalan di hutan atau berperang atau apa, kalau mereka mau buang air besar, mereka harus gali lubang, kemudian masukkan kotoran mereka di situ, kemudian ditutup gitu. Nah, hanya bangsa Yahudi yang diajarkan tentang septic tank sederhana, sementara bangsa yang lain tidak mengerti apa-apa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, itu zaman ibadah simbolik. Jadi kita ada di zaman ibadah hakikat sekarang ini. Nah, di zaman ibadah hakikat ini, Tuhan tidak memakai hal-hal materi lagi sebagai simbol bagi kita hari ini. Oleh sebab itu, ya, kita sungguh-sungguh patut men-set up ini pikiran kita. Kita ada di zaman ibadah hakikat. Hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang bersifat materi tidak lagi sebagai tanda bagi kita. Karena kita di zaman menyembah Tuhan bukan dengan badan kita, tetapi kita menyembah Tuhan dengan hati kita. Jadi apa yang menimpa orang ini, orang Galilea ini, tidak menunjukkan bahwa mereka itu buruk gitu. Tidak menunjukkan mereka itu spesial gitu ya. Jadi pendengar, ini kondisinya adalah khusus sekali ya. Khusus sekali di mana ada sejumlah orang yang sampai darahnya dicampurkan oleh Pilatus dengan darah korban. Jadi ini yang sangat menghebohkan orang di situ. Tetapi Tuhan mau mengajarkan tentang pertobatan di sini. Ya. Nah, hal yang kedua yang Tuhan mau ajarkan di sini adalah tentang pertobatan. Sampai 2 kali dia memakai kasus ini untuk mengajarkan pertobatan. Kasus yang kedua itu katanya ada orang yang ditimpa mati ditimpa menara dekat Siloam.
Nah, saya pernah mendengar ada orang berkata tentang pendeta yang tabrakan di tol, satu keluarga meninggal. Wah, ada orang berpikir bahwa ini pendeta ini pasti dilaknat oleh Tuhan ini. Ini pendeta ini pasti Tuhan tidak suka dia begini begitu. Nah, orang-orang yang berbicara demikian ini mirip dengan orang-orang yang pada zaman Tuhan Yesus itu. Padahal kalau pendeta itu meninggal satu keluarga tabrakan, katakanlah begitu, atau naik pesawat satu keluarga kemudian tabrakan, itu mungkin cara yang paling indah, cara di mana Tuhan memanggil mereka satu keluarga. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Anda misalnya mau pindah dari Indonesia mau pindah ke Amerika, itu berangkatnya satu-satu atau berangkatnya satu keluarga lebih asik. Ya rasanya sih kalau kita bilang itu berangkat satu keluarga lebih asik, lebih indah. Nah, kalau bisa meninggal satu keluarga sekaligus, itu indah sekali. Jadi itu bukanlah menandakan bahwa keluarga itu dikutuk oleh Tuhan. Sama sekali tidak boleh menafsirkannya demikian. Nah, ini yang Tuhan Yesus maksudkan di sini. Jadi kita di zaman ibadah hakikat, kita tidak boleh menafsirkan hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat jasmani, itu untuk menunjukkan bahwa orang itu diberkati kah atau dikutuk oleh Tuhan. Tidak lagi, itu tidak berlaku lagi gitu. Nah, kemudian hal kedua di sini yang tadi saya katakan adalah Tuhan mau mengajarkan tentang pertobatan. Pertobatan di sini. 2 kali Tuhan berkata bahwa tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Di bagian ayat yang kelima juga, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi yang paling penting bukanlah menghindarkan musibah-musibah yang bersifat jasmani ini yang Tuhan ingin tekankan di sini, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghindarkan musibah yang paling dahsyat. Andai kata manusia bisa mati baik-baik di secara jasmani, matinya kalem gitu, tidak meronta-ronta, toh nanti masuk ke neraka. Wah, dahsyat juga sebenarnya. Mungkin matinya sakitnya bukan main, dan bahkan sangat menahan sakit sampai meronta-ronta. Tetapi sesudahnya kemudian pergi ke sorga. Nah, lebih baik yang ujungnya, bukan yang di awalnya. Lebih baik yang di ujungnya itu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengenai masalah bertobat. Di dalam pemberitaan Injil saya seringkali mengatakan bahwa seseorang harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pernah ada hamba Tuhan yang bertanya kepada saya, bukankah cukup percaya Tuhan Yesus? Mengapa mesti menekankan bertobat? Oh ya, itu mutlak, mutlak. Mengapa? Jikalau seseorang datang kepada Tuhan dengan hanya mau percaya kepada Yesus dan tidak mau bertobat, ini sebuah tanda tanya besar patut ditaruh untuk orang ini. Mengapa? Karena apa tujuannya mempercayai Tuhan Yesus? Apa tujuannya beriman kepada Tuhan Yesus? Kalau seseorang datang kepada Tuhan Yesus, mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan tidak didahului atau disertai dengan sikap bertobat, maka sangat mungkin orang itu percaya Tuhan Yesus demi sesuatu yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Dengar baik-baik. Jikalau seseorang datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan tidak disertai dengan hati yang bertobat, maka sangat mungkin orang ini percaya Tuhan Yesus demi sesuatu yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Sebab kalau seseorang percaya kepada Tuhan Yesus tidak disertai dengan pertobatan, maka sangat mungkin dia percaya Yesus hanya sekedar mau supaya sembuh dari sakit penyakit. Itu demi keuntungan jasmani. Atau dia ingin supaya mendapat berkat. Mungkin selama ini dia pergi ke Gunung Kawi untuk memberikan korban ini itu di sana, ternyata kayanya tidak seperti yang dia harapkan. Kemudian dengar orang berkata bahwa Yesus jauh lebih jago dari Dewa Gunung Kawi, maka daripada kita berurusan sama yang kurang jago, sekarang berurusan dengan yang lebih jago gitu. Jadi dia bukan bertobat, tetapi dia
Dia datang kepada Yesus hanya ingin mendapatkan berkat materi. Nah, ini penghujatan terhadap Tuhan sebenarnya. Memperlakukan Tuhan sama dengan Dewa Gunung Kawi. Jadi banyak gereja, banyak hamba Tuhan menyeret orang ke arah yang demikian. Atau mendorong orang-orang datang kepada Tuhan Yesus dengan hal-hal yang bersifat materi. Ini sebuah kesalahan yang amat-amat dahsyat. Ini adalah bukan hanya melanggar hukum Taurat yang bagian pertamanya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tetapi ini malah memanipulasi, ya, memanipulasi. Jadi menawarkan materi kepada orang supaya datang kepada Yesus, dan kemudian orang itu dimanipulasi lagi, disuruh kasih persembahan supaya mendapatkan materi yang melakukan ini. Wah, ini sesuatu atau tipu muslihat yang sangat canggih sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tentu hamba Tuhan yang tulus, yang melayani Tuhan dengan baik, tidak boleh demikian. Kita tidak boleh menawarkan hal-hal yang bersifat jasmani kepada seseorang. Tidak boleh kita bilang, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu pasti akan sembuh. Tidak ada di dalam Alkitab ngomong demikian punya. Ya, ini manipulasi ini. Dan juga tidak boleh bahwa kamu datang ke gereja ini atau kamu percaya Yesus, maka kamu akan diberkati secara jasmani gitu, secara materi. Tidak boleh ini. Ini memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Apalagi menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, ini adalah hal yang sungguh tidak disenangi oleh Tuhan, dan Tuhan akan menghukum orang yang demikian satu hari nanti. Jadi yang diajarkan oleh Tuhan di sini adalah bertobat. Bertobat itu artinya telah menyadari diri orang berdosa dan telah menyadari tindakan-tindakan, pikiran-pikiran kita, falsafah hidup kita yang salah, dan kemudian menyesalinya. Jadi saya telah menyesali cara hidup saya yang salah, cara berpikir saya yang salah, dan tindakan-tindakan semua yang saya perbuat itu yang salah. Saya menyadarinya, kemudian saya menyesalinya. Nah, kalau tanpa penyesalan terhadap dosa atau terhadap perbuatan yang berdosa, itu tidak ada pertobatan. Jadi bertobat itu artinya saya mengaku diri saya orang berdosa dan saya telah menyesali semua dosa itu. Nah, kalau orang yang sungguh menyesali dosanya, maka dia akan masih bisa jatuh ke dalam dosa itu, mungkin bisa, tetapi dia akan ini sangat berhati-hati, dan dia akan sangat menyesal jikalau dia jatuh lagi ke situ. Nah, inilah yang akan menghasilkan orang Kristen yang hidup penuh kesaksian, dan inilah yang akan menyebabkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi ciptaan baru gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian kita lihat perikop dari 6 sampai 9. Di sini dikatakan bahwa Yesus mengatakan satu perumpamaan. Jadi perumpamaan tentang pohon ara di kebun anggur, ya, yang dicari buahnya pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Yang punya kebun itu menyuruh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau seseorang menyatakan dirinya bertobat, maka dia akan menghasilkan buah pertobatan, ya, buah pertobatan. Jadi tadi malam di acara berteologi di udara, ya, saudara Suman ada bertanya tentang ini buah Roh Kudus, ya. Oke, kita bilang di dalam Alkitab ada mencatat buah pertobatan, buah roh kudus, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita tidak berkata tanda Roh Kudus masuk ke dalam hati orang. Itu tidak ada, ya. Tidak ada dikatakan di dalam Alkitab. Tapi buah, ada buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5. Itu buah. Buah itu tentu tidak serta-merta, ya, bahwa detik ini saya bertobat percaya Tuhan Yesus langsung muncul buah. Buah itu muncul dalam kehidupan, ya, dalam kita menjalani hidup. Nah, itu buah itu akan muncul. Buah pertobatan akan muncul, ya, di dalam kehidupan orang yang sudah bertobat gitu. Ya, kemudian buah Roh Kudus akan muncul
di dalam kehidupan orang yang sudah ditempati Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi itu buah Roh Kudus. Nah, buah pertobatan itu apa? Buah pertobatan itu artinya buah dari di mana saya sudah menyadari perbuatan saya yang salah. Nah, buahnya apa? Kalau saya sudah sungguh-sungguh menyadari perbuatan saya itu salah, lalu buahnya apa? Buahnya ya saya tidak mau melakukan itu lagi gitu. Jadi ini buah pertobatan. Ya, di dalam Alkitab mencatat banyak ya. Katanya kamu ini manusia baru, di dalam Efesus dikatakan di situ manusia baru, Efesus pasal 4 ya. Manusia baru itu bagaimana ya? Berbeda dengan manusia lama dan lain sebagainya. Buah pertobatan. Jadi saya sudah bertobat. Buahnya apa? Nah, buah Roh Kudus. Roh Kudus tempati hati saya. Menghasilkan buah apa? Nah, buahnya di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan seterusnya, di situ ada kasih, sukacita, ada kesabaran, dan yang makin langka di dunia ini adalah kesetiaan. Di mana dunia ini sifat manusianya makin hari makin tidak setia pada janjinya sendiri. Bukan hanya tidak setia kepada orang lain, bahkan tidak setia pada dirinya sendiri. Karena kalau saya berbuat janji, kalau saya mengadakan janji gitu, itu saya harus menepatinya. Itu adalah demi kesetiaan saya pada diri saya sendiri gitu. Saya setia pada omongan saya. Zaman dulu orang berdagang tidak perlu pakai bon, ngomong ya oke, nanti saya bayar ya. Nanti saya bayar sekian ini. Bahkan bon juga nggak ada. Itu ditepati, nanti akan dibayar. Oh, tapi sekarang ini, wah celakanya tahu nggak? Pakai bon segala macam pun ya, kalau tidak ada jaminan barangnya yang ditahan, itu bisa nggak dibayar punya. Jadi ini manusia ini makin hari makin tidak, sukacitanya banyak. Oh, sukacitanya banyak. Sukacitanya itu di naik klub itu penuh sukacita orang di situ. Tetapi tidak ada kesetiaan. Nah, kalau kita perhatikan di Galatia pasal 5 ayat 22 di situ, buah roh itu satu. Zaman dulu itu terjemahan Alkitab yang lama diterjemahkan buah-buah roh. Itu tidak benar. Yang di bahasa aslinya itu bentuknya tunggal. Jadi buah roh, satu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita dan dia menimbulkan sifat ya. Dia menimbulkan sifat itu, sukacita, kesetiaan dan lain sebagainya. Itu satu paket. Jadi begini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, apa beda sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus gitu. Nah, di sini persoalannya. Nah, dengar baik-baik. Apa beda sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak dengan sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus? Nah, sukacita yang ditimbulkan oleh pelawak ya, itu adalah hanya sukacita saja, tidak disertai dengan kesetiaan punya, tidak disertai dengan kasih, tidak disertai dengan tahan nafsu. Tetapi buah roh ya, tetapi ini sukacita yang ditimbulkan oleh Roh Kudus itu dilengkapi dengan tahan nafsu ya, dilengkapi dengan kesetiaan, setia kepada pasangan hidup kita. Ya, sehingga bukan berarti takut dia di depan dia tidak berani berbuat macam-macam, lalu di belakang nanti di kota lain, di hotel lalu berbuat macam-macam. Itu tidak ada kesetiaan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui perumpamaan ini bahwa yang pemilik kebun bilang, ini pohon ara tidak ditemukan buah, ini tebang saja pohon ini, ya habisin tempat ya toh. Tetapi penggarapnya berkata, bagaimana dicangkul lagi biar kita lihat tahun depan dia menghasilkan buah atau tidak. Jadi mungkin firman Tuhan tidak diterima dan kehidupan orang ini tidak menghasilkan buah. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena apa? Karena tidak bertobat. Ya, karena tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dengan motivasi yang benar yang disertai dengan pertobatan. Oleh sebab itu, perikop ini adalah sebenarnya lanjutan dari perikop yang lalu, yang seruan Tuhan Yesus untuk bertobat itu langsung dia teruskan dengan buah dari pohon ara atau buah dari pertobatan sebenarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya kita akan membaca dari
ayat 10 hingga ayat yang ke-35 sampai selesai ya. Ayat 10 sampai ayat yang ke-35. Silakan Pak Alkitab Buku membaca untuk kita. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledanya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya." Kemudian Yesus berjalan sekeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Iya, oke, kita lihat ayat 10 sampai dengan ayat 17 ini mengenai hari Sabat lagi ya. Kelihatannya Tuhan Yesus cari gara-gara lagi dengan orang Yahudi ya.
karena Tuhan mengajarkan sesuatu yang baru, tetapi mereka tidak menanggap. Jadi ini terjadi masalah dan masalah dan masalah terus, bukan hanya dengan orang Yahudi pada waktu itu, tapi juga akan dengan orang Advent zaman sekarang ini. Ya, karena bukan hanya mungkin gereja Advent, ada banyak gereja yang lain yang ngotot mesti kebaktian pada hari Sabtu, hari Sabat. Karena ketidakfahaman mereka tentang makna hari Sabat itu. Nah, apa arti hari Sabat? Pada zaman Perjanjian Lama itu diperintahkan untuk dipelihara. Itu adalah satu paket ibadah simbolik. Ya, jadi satu paket ibadah simbolik termasuk nama Yehova. Ya, jadi nama Yehova, hari Sabat, ibadah mempersembahkan domba di atas mezbah. Kemudian bahkan setelah Taurat diturunkan itu lebih lagi di ini ya, lebih disempurnakan atau dibikin lebih lengkap di kemah, kemudian di bait suci. Nah, semua itu adalah rangkaian ibadah simbolik ya. Komponen-komponennya. Begini. Sebagai simbol seseorang menghormati Allah, maka hormatilah hari Sabat itu. Nah, ini yang Tuhan mau tempatkan di situ. Kemudian, ya, sebagai simbol seseorang itu menghormati Allah, juga dipakai simbol nama Allah diberitahukan Yehova. Yehova yang tadinya ini adalah rangkaian dari YHWH Yod ya, kemudian He Vav He ya. Jadi YHWH yang di dalam pasal 3 di mana itu adalah pernyataan Tuhan kepada Musa, aku yang adalah aku ya. Jadi di situ pernyataan aku adalah aku ini ya, di dalam keluaran pasal yang ketiga ya. Jadi keluaran pasal yang ketiga di situ ya, itu di situ ada aku adalah aku yang mengutus kamu, katanya. Aku adalah aku yang mengutus kamu. Jadi Tuhan suruh Musa pergi ke Mesir di sana, dan Musa bilang, aduh bagaimana ini, saya mau ngomong sama mereka, siapa yang ngutus aku? Jadi Tuhan bilang gini, katakan kepada mereka, aku yang adalah aku telah mengutus aku kepada kamu, gitu. Jadi akhirnya kata aku adalah aku itu ya, itu dirangkai menjadi YHWH, dan akhirnya dari situlah hasil nama Yehova ya. Nah, jadi ini adalah satu nama yang dipakai untuk sebagai simbol di Perjanjian Lama, bahwa simbol kita menghormati Tuhan, kita menghormati namanya. Nah, kalau pada waktu itu sudah ada mungkin ya foto atau apa, itu juga bisa dipakai sebagai simbol. Tetapi Tuhan tidak mau kita menyembah kepada simbol ya. Tuhan mau simbol itu hanyalah untuk mengingatkan sebenarnya. Jadi hari Sabat itu adalah simbol kita mematuhi Tuhan, tunduk kepadanya. Maka pada hari Sabat kita tidak melakukan apa-apa sesuai dengan perintah itu. Nah, ini penting ya. Jadi begini, hari Sabat Tuhan jadikan simbol sampai yang disimbolkan tiba, sampai Tuhan itu sendiri tiba. Jadi menyembeli domba di atas mezbah itu satu simbol. Nah, simbol tentang Sang Juru Selamat dan penghukuman atas Sang Juru Selamat yang melalui penghukuman itu dosa seisi dunia dijatuhkan. Jadi ini sebuah simbol. Nah, ketika yang disimbolkan tiba, Tuhan Yesus tiba, maka selesailah tugas simbol itu. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus datang, sebenarnya tugas simbol hari Sabat itu selesai. Demikian juga nama Yehova, oleh sebab itu di kitab Perjanjian Baru tidak lagi disebut-sebut di situ, tidak lagi dipakai. Mengapa penulis Perjanjian Baru memakai kata Theos, ya, tidak menyebut Yehova? Karena itu adalah paket simbolik di Perjanjian Lama. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi orang Yahudi tidak mengerti.
Dan mereka tidak mau mengerti gitu. Tidak mau mengerti bahwa hari Sabat itu adalah sebuah simbol. Jadi mereka tidak mau mengerti, akhirnya mereka bahkan mensakralkan hari Sabat itu sedemikian rupa sehingga hari Sabat tidak boleh buat apapun juga. Tetapi Tuhan bilang mereka itu luar biasa munafiknya. Ya. Hari Sabat masakan tidak boleh menyembuhkan orang yang sakit. Betapa menderitanya orang itu yang sakit itu. Masa tunggu besok itu baru disembuhkan. Sementara yang mereka perbuat itu adalah kalau domba mereka jatuh ke dalam jurang hari Sabat, dipungut juga. Ya. Kalau dombanya misalnya kejeblos ke dalam lubang, ya toh, pada hari Sabat, apa dibiarkan sampai besok gitu baru diangkat dombanya? Enggak, ternyata mereka angkat juga hari itu. Nah, itu diperbolehkan. Tetapi kok menyembuhkan orang yang sakit, mengerang kesakitan itu pada hari Sabat, kok tidak boleh? Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka tidak mengerti tentang makna hari Sabat sama sekali gitu. Padahal hari Sabat itu dijadikan simbol untuk menghormati Allah. Yang penting menghormati Allah. Terlebih lagi di situ adalah berdiri Allah atau bahkan Allah sendiri yang menyembuhkan orang sakit itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Yahudi itu demikian. Mereka disuruh, dikasih tugas oleh Allah untuk menjaga ibadah simbolik. Ya, menjaga. Menjaga sampai kapan? Menjaga sampai Tuhan sendiri datang. Jadi ibaratnya itu begini. Ibaratnya kalau Anda mempunyai satu orang karyawan begitu, Anda suruh dia jaga uang satu tas isinya 200 juta. Dan Anda bilang kamu jaga baik-baik ini ya. Tidak boleh ada orang yang mengganggu atau mengambilnya ya uang ini. Kecuali saya, nanti saya akan datang gitu. Ya, kemudian dia jaga itu dan saking lamanya Anda datang. Kemudian Anda datang mau ambil uang itu, dia bilang nggak boleh katanya. Kamu bilang ini kan saya yang suruh jaga. Nggak boleh. Pokoknya Tuhan saya suruh saya jagain dan tidak boleh ada orang yang boleh menyentuhnya, mengambilnya. Dan kamu bilang apa? Oh saya sendiri Tuhan itu. Pokoknya nggak boleh. Saya tidak kenal kamu. Wah, kemudian dia pukul kamu gitu. Nah inilah kondisi orang Yahudi ini. Jadi Allah suruh mereka menjaga ibadah simbolik. Satu paket. Jadi ibadah simbol itu dijaga sampai kapan? Sampai yang suruh jaga itu datang, yaitu Yesus Kristus. Akhirnya dia datang, malah dia datang sekarang dia mau ambil itu, dia mau ubahnya dan lain sebagainya. Malah nggak boleh sekarang. Malah mereka marah kepadanya. Nah, inilah persoalannya. Maka Tuhan Yesus ada persoalan terus dengan mereka karena mereka tidak mengerti apa-apa. Mereka tetap tidak mau makan babi. Padahal Tuhan Yesus sudah ngomong itu. Tidak ada apapun juga yang masuk ke dalam mulut orang yang bisa membuat orang itu najis. Itu kalimat lainnya masih. Engkau boleh makan apa saja. Itu kalimat lainnya. Karena Tuhan bilang tidak ada yang masuk ke dalam perut yang menajiskan. Itu berarti ya engkau boleh makan apa saja. Paulus tambahkan di dalam 1 Korintus pasal 6. Tidak segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Artinya makanlah yang berguna. Ya boleh makan batu, nggak boleh, tetapi gimana keluarnya nanti? Nah, kemudian diteruskan segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Nah, oleh sebab itu jangan makan sesuatu yang bisa memperhamba kamu. Memperhamba itu apa? Itu artinya bisa menjerat kita sehingga kita kalau tidak ada dia kita rasanya mau mati. Itu apa itu? Narkoba ya. Narkoba ya segala macam jenis lah, dari yang paling keras gitu heroin sampai sebenarnya rokok itu adalah jenisnya yang paling ringan. Karena dia membuat ketagihan, gitu. Nah, betapa munafiknya kita kalau melarang anak kita ini memakai obat katakanlah putau gitu, namun kita sendiri di tangan kita kejepit rokok kemudian ngepul di situ gitu. Jadi betapa munafiknya kita sebenarnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi Tuhan mau supaya kita tinggalkan ibadah simbolik. Sekarang kita masuk ke zaman ibadah hakikat. Di zaman ibadah simbolik kita menyembah Tuhan secara jasmania, secara ritual. Ya, tetapi sekarang kita di zaman ibadah hakikat, kita menyembah Tuhan secara hati, dengan hati, dan menyembah pada hakikatnya, bukan pada simbolnya gitu. Nah,
kemudian di ayat 18, perikop ayat 18 sampai ayat 21, Tuhan di sini menceritakan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang biji sesawi. Sebenarnya Tuhan di sini berbicara tentang kerajaan Allah, rahasia ya, rahasia kerajaan Allah. Ini Tuhan mengumpamakan tentang gereja lokal, bisa jadi di Injil Matius sebenarnya ini lebih jelas, tetapi di sini hal kerajaan Allah di sini agak tersembunyi. Tetapi Tuhan mau mengatakan bahwa baik itu gereja ya, yang atau agama yang didirikan itu berkembang jadi besar, kemudian menyesatkan banyak orang. Ya, menyesatkan banyak orang. Ini adalah perumpamaan tentang keadaan kekristenan atau gereja yang makin besar ya. Pertama dari biji sesawi kemudian jadi pohon besar gitu. Pernahkah Anda lihat biji sesawi, kemudian pernahkah Anda makan sayuran sawi? Bisakah sayuran sawi menjadi pohon besar, jadi pohon beringin? Kecuali terjadi mutasi gen gitu, yang ngaco gitu ya. Barulah itu sawi bisa jadi pohon besar. Nah, oleh sebab itu, kalau terjadi sesuatu yang menyimpang ya di dalam gereja, maka gereja itu akan besar. Dan di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 di situ ya, ada diumpamakan, maka burung-burung semuanya akan di situ ya, karena bersarang di cabang-cabangnya. Di sini juga ada dikatakan gitu, burung-burung bersarang di cabang-cabangnya itu. Nah, memang ya, kehendak Tuhan itu bukan gereja satu jadi besar gitu ya, jadi gereja besar sekali. Kalau gereja sudah terlalu besar, itu tidak bisa lagi digembalakan dengan efektif. Saya seorang gembala sidang sekitar 20-an tahun. Ya, saya tahu bahwa mustahil seorang gembala bisa menggembalakan gereja yang terlalu besar. Ya, tidak mungkin itu ya. Pasti tidak efektif. Ya, tidak mungkin dia bisa memperhatikan semua anggota jemaatnya. Saya mengakui saya sibuk sekali. Kadang-kadang saya juga merasa sangat bersalah karena tidak cukup waktu untuk memperhatikan jemaat saya. Karena saya harus mengajar di STT, harus menulis pedang roh, dan ini ada siaran radio lagi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mustahil seorang gembala bisa menggembalakan jemaat sampai beribuan orang, itu mustahil. Dan itu akan menyimpang ya. Itu akan menyimpang dan itu akan terjadi ini keteledoran, pengawasan dan lain sebagainya. Maka dia akan terjadi di mana banyak burung akan bersarang di situ nanti. Banyak burung akan bersarang. Dan di sini juga diumpamakan katanya ya, itu seperti juga ya, ragi yang dimasukkan oleh perempuan ke dalam tepung ya, 3 sukat, kemudian diaduk jadi khamir semuanya. Tuhan menubuatkan tentang kekristenan di akhir zaman ini yang semuanya akan khamir, 3 tepung 3 sukat. Itu apa tepung 3 sukat yang murni itu? Adalah doktrin murni kekristenan ya, adalah motivasi murni kekristenan, dan adalah moral murni kekristenan ya. Kita lihat ya, kalau doktrinnya murni Alkitabiah harus disertai dengan moral yang murni, yang tinggi, juga disertai dengan tujuan motivasi yang murni juga. Nah, ini 3 sukat tepung ini. Hari ini ada perempuan masukkan sehingga terjadi perusakan di dalamnya, terjadi pengkhamiran semuanya. Doktrinnya makin hari makin ngaco. Bahkan ada gereja yang berkata tidak peduli soal doktrin. Di gereja kami tidak ada doktrin. Saya berpikir nih, gereja nggak ada doktrin, dia bikin apa itu di situ? Apa tiap minggu mereka joget-joget aja begitu ya? Nah, ini gereja tidak ada doktrin, ini kacau balau, sudah jelas kacau balau. Tidak ada gereja yang tidak ada doktrin. Yang ada adalah gereja yang doktrinnya Alkitabiah dan doktrinnya kacau. Hanya itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya. Kemudian tujuan atau motivasi kekristenan yang makin hari juga makin kacau. Makin banyak orang membuat gereja. Apa tujuannya? Gereja apakah dibuat untuk menyelamatkan orang dan untuk menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, atau gereja diciptakan semacam menciptakan lapangan kerja gitu ya, supaya lebih banyak orang dapat pekerjaan ya. Akhirnya gereja jadi semacam satu PT gitu yang bisa mendatangkan
ini lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi motivasi apa? Ada orang membangun gerejanya bangun makin banyak. Bentuknya seperti kayak kerajaan begitu, untuk menaikkan pamornya. Ada orang yang bangga dengan lihat gereja saya betapa besarnya, dan nama sinodenya makin banyak, sehingga kalau ada gereja yang lain kacau yang mau masuk bergabung ke dalam mereka, dia bilang oke, ubah saja namanya jadi nama gereja kami gitu. Apa-apaan ini ya? Apa tujuannya untuk buat gereja? Kita kembali bertanya demikian. Apakah dia sudah kena ragi di situ? Kemudian lagi ini moral, apalagi lebih lagi moral ya. Moral ya. Moral itu dimulai dari sesuatu yang kelihatan. Barulah dia bisa merembes ke sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kalau gereja yang tidak mengajar kepada jemaatnya untuk berpakaian dengan sopan gitu, sudah jelas kehidupan mereka di malam hari itu tidak akan sopan. Oke, dengarkan saya. Anda bilang keras, memang keras begini. Kalau gereja yang tidak mendidik jemaatnya untuk berpakaian dengan sopan di siang hari, saya tidak yakin di malam hari mereka akan sopan gitu. Jadi kemudian sesuatu yang nampak di luar dulu gitu, di luar ya. Nah, bagaimana dengan ini kehidupan dari berpakaian ya, dari rambut segala macam. Kita bingung dengan orang Kristen, katanya laki-laki katanya bertobat begitu, tapi rambutnya gondrong gitu. Apa dia nggak baca di dalam 1 Korintus di mana sudah jelas-jelas ditulis di situ bahwa laki-laki rambut panjang itu adalah kehinaan gitu. Ya, mengapa dia bisa mengabaikan itu teguran firman Tuhan, kita tanya. Nah, kalau masalah moral ini tidak ditegaskan, diajarkan, dia akan kalau yang di siang hari ini tidak beres ya, apalagi yang di malam hari gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian Tuhan lanjutkan ya di perikop ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30 di sini adalah mengenai ini. Masuk melalui pintu mana ya. Nah, ada orang tanya, Tuhan, ini sedikit saja orang yang diselamatkan. Ya, Tuhan sering begitu ya, menjawab dia sambil menasihati orang lain. Berkata, ya memang sedikit sekali sih orang yang ini ya, yang diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, masuklah lewat pintu yang sempit itu ya. Lewatlah pintu yang sempit, katanya. Di situ orang bilang begini, Dr. Suhento Liao, masa mungkin pengajarannya benar Alkitabiah, katanya. Kalau gerejanya benar, pasti gerejanya sudah ramai besar. Suruh dia baca perikop Alkitab ini. Ini grafe ini pintu yang kecil, saudara. Pintunya kecil. Kalau mau masuk surga, mesti lewat pintu yang kecil. Jangan lewat pintu yang besar ya. Pintu yang besar itu bisa menuntun ke tempat yang mencelakakan untuk selama-lamanya di situ. Nah, di sini dikatakan ya, banyak orang mau masuknya tapi nggak bisa, katanya ya. Mengapa? Ya, ada banyak halangan ya. Banyak orang mendengar ini pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Grafe, dan mereka berkata bahwa itu benar ya. Saya tidak pernah temukan satu orang pun yang berkata bahwa pengajaran Grafe itu salah, tidak alkitabiah, dan memiliki argumentasi gitu. Saya tidak temukan satu orang pun. Dan saya sudah seminar sudah lebih dari 50 kali, dan semuanya berkata bahwa benar, katanya. Ini benar sekali gitu. Tetapi mengapa mereka sulit untuk masuk? Ya, karena ada harga yang harus dibayar. Bukan saya yang menetapkan harga, mesti bayar sekian juta, bukan. Ada banyak hal yang harus dia korbankan. Ya, ada yang sudah terlalu sombong. Mungkin tadi dia sudah sempat menjelek-jelekkan Grafe, sekarang mau berbalik menelan ludahnya, rasanya susah ya loh. Nah, dan banyak faktor yang lain, faktor kesombongan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penghalang sehingga banyak orang ingin masuk tetapi katanya nggak bisa masuk gitu ya, susah sekali bisa masuk ke situ. Dan di sini katanya dia akan masuk ke tempat yang mengerikan ya, katanya di sini. Dan mereka tidak menyadari bahwa Tuhan pernah jalan. Katanya ada orang yang ini yang berkata bahwa bukankah kami, Tuhan, karena Tuhan bilang saya tidak kenal kamu. Bukankah engkau berjalan di jalan kota-kota kami dan lain sebagainya. Tuhan bilang aku tidak kenal kamu. Dan mereka dicampakkan semuanya.
Nah, kemudian kita lihat perikop yang terakhir, jadi ayat yang 31 sampai dengan ayat 35. Nah, Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem dan dia diperingatkan orang katanya. Ya, ini Herodes katanya. Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau. Herodes mau membunuh engkau. Mereka tidak tahu ini Herodes ini siapa, Yesus ini siapa. Tetapi Tuhan Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Serigala, ya, Herodes disebut serigala, ya, Herodes mungkin jauh lebih ngamuk lagi, ya. Dan dia berkata, ya, aku bekerja hari ini dan besok. Ya, Tuhan Yesus tidak takut sedikit pun. Ya, Tuhan Yesus tahu kalau dialah yang sanggup membunuh Herodes. Mau detik ini juga bukan Herodes yang membunuhnya, tetapi kalau dia sudah tiba saatnya dikorbankan sebagai domba, maka ya bukan siapa-siapa yang membunuhnya, tetapi oleh kehendak Allah. Dia datang sebagai anak domba Allah yang disembelih untuk menanggung dosa manusia. Nah, kemudian ada tangisan Tuhan Yesus terhadap Yerusalem yang tercatat adalah tempat di mana banyak nabi telah dibunuh. Tuhan Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi, ya, melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus nyatakan ini menjungkil balikan konsep Calvin. Ya, Calvinis yang mendirikan gereja Presbyterian dan gereja Reform itu mengajarkan teologianya itu disingkat dengan TULIP. T-nya itu total depravity, katanya semua orang sudah jatuh hancur total. Kemudian U-nya itu adalah unconditional election, ya, jadi dipilih secara tanpa kondisi katanya. Kemudian L-nya itu limited atonement. Jadi Tuhan Yesus menebus orang secara terbatas, hanya menebus orang yang dipilihnya saja, katanya begitu. Tapi saya baca Alkitab, saya menebus semua orang gitu, ya. Nah, kemudian yang keempat ini irresistible grace, ya. Jadi anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi anugerah tidak bisa ditolak. Ya, pengajarannya demikian. Namun perikop Alkitab yang barusan kita baca ini, Tuhan Yesus berkata kepada Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, ya, seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau, katanya. Kamu tidak mau. Rupanya bisa tolak gitu loh. Ya, jadi Alkitab saya kasih tahu bisa ada penolakan, dan manusia bukan hanya bisa menolak, tetapi sudah banyak yang menolak Injil, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kiranya Anda tidak menolak Injil. Marilah kita jangan sampai menolak Injil, karena di sini dikatakan, ya, selanjutnya katanya, sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Yerusalem satu hari akan dipulihkan ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjadi raja dan pemerintahan dari sana. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pembahasan kita sampai di sini. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita bahas bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa mempelajari firman-Mu satu pasal hari ini. Mohon Tuhan berkati. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan kepada studio.